Ya, siap ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Yang pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji tafsir Al-Quran Al-Karim. Dan dalam kajian tafsir Al-Quran Al-Karim ini kita akan membaca beberapa kitab tafsir. Di antaranya adalah tafsir As-Safi yang dikarang oleh seorang filsuf, seorang faqih, dan seorang arif billah yang dikenal dengan Maula Muhsin, yang laqabnya adalah Faid Kashani, yang wafat pada tahun 1091 Hijriah. Jadi berapa abad yang lampau beliau telah wafat. Dan kitab beliau yang saya miliki ada 2 jilid ya, yang tebal sebagai kitab pegang kita. Dan juga kita akan baca kitab yang lainnya seperti tafsir Al-Mizan, tafsir Al-Amsal, dan juga tafsir Majmu'ul Bayan insyaallah. Jadi kita akan mengkaji tafsir agak luas supaya kita dapat ilmu yang lebih banyak. Sehingga kalau antum baca kitab yang lain nanti sudah bisa memahami dengan baik, walaupun kitab yang berbagai macam bentuk, corak, dan para mu'alifnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung kita menuju kepada pembahasan muqaddimah dari muallif. Tentu muqaddimah saya akan bacakan secara ringkas karena beliau menulis muqaddimah di sini banyak sekali muqaddimahnya. Ya, lebih dari 10 halaman muqaddimah dari muallif Maulana Muhsin Faid Kashani. Saya ambil sebagai tabaruk saja. Dalam muqaddimah beliau menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man tajalla li'ibadihi fi kitabihi. Nahmaduka, kami memujimu ya Allah. Ya man tajalla, wahai zat yang bertajalli, li'ibadihi, kepada hamba-hambanya, fi kitabi, di dalam kitabnya. Jadi tajalli Allah, manifestasi Allah itu banyak. Yang paling nyata adalah dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim, itu tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada
para nabi, para rasul, khususnya pada pribadi Rasulullah, nabi kita, nabi terakhir, dan kepada para ma'asumin. Itu tajalli Allah. Makna tajalli juga agak sulit, ini makna irfan tentunya. Seperti ketika Allah ingin menyampaikan kalamnya, firmannya, tentu dengan tajalli. Kita tidak mungkin memahami kalam Allah tanpa adanya tulisan, tanpa adanya huruf, ya, yang Rasulullah sampaikan. Ini tajalli Allah. Dan pemandangan yang kita lihat di alam semesta ini merupakan tajalli Allah Subhanahu wa taala. Bal fi kulli syai'in, kata beliau, bahkan tajalli Allah itu, manifestasi Allah itu berada di dalam segala sesuatu. Karena itu Imam Malik mengatakan, aku tidak melihat segala sesuatu melainkan di balik itu ada Allah Subhanahu wa taala. Wa arahum nafsahu fi khitabihi, dan Allah menampakkan, memperlihatkan zatnya dan dirinya di dalam khitab-khitabnya. Kita mengenal zat Allah, mengenal sifat Allah lewat khitabnya, lewat ayat-ayatnya dan firman yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Bal fi kulli nurin wa fai'in, bahkan juga terdapat di dalam setiap nur, setiap cahaya, dan setiap bayangan. Dalla ala zatihi bidatihi, yang menunjukkan atas wujud zatnya dengan zatnya. Ini memang irfan, ya, beliau filosof, jadi berat. Ya, ini namanya Burhan As-Siddiqin, ya, dimana kita tidak perlu lagi membuktikan wujud Allah lewat wujud alam semesta ini, yaitu yang rendah menurut para urafa. Jadi wujud Allah dibuktikan dengan wujud Allah itu sendiri, zat Allah dengan zat Allah sendiri, itu yang paling nyata. Karena semua adalah bayang-bayang. Kita makhluknya, semua alam ini bayang-bayang Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin bayang-bayang lebih jelas daripada aslinya? Ya. Kita berjalan di siang hari, ketika ada sinar matahari misalnya, lebih jelas mana bayangan kita apa kitanya? Kitanya pasti, gitu. Kita lihat orang berjalan, bayangan ada ketika ada matahari. Ketika matahari nggak ada, bayangan nggak ada. Bayangan seseorang kita lihat, lebih jelas mana bayangannya atau orangnya? Ya orangnya. Begitulah lebih jelas zat Allah daripada bayang-bayangnya ini. Karena hati kita buta, iman kita lemah, iman kita sangat cetek, kita lebih memperhatikan, kita lebih melihat tajalli Allah, makhluk Allah dibanding Allah itu sendiri. Kita jauh sekali. Wa tanazzaha an mujanasati makhluqatihi, dan Allah Maha Suci daripada sejenis dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kaifa yustadallu alaihi bima huwa fi wujudihi muftaqirun ilaihi. Bagaimana mungkin Allah dapat ditunjukkan lewat sesuatu, lewat yang mawujud, sementara yang mawujud itu butuh kepadanya. Yang butuh Allah kepada kita, apa kita butuh pada Allah? Butuhnya kita kepada Allah lebih butuh, bukan Allah butuh pada kita. Ya, karena itu tidak mungkin menurut para urafa, kita yang butuh ini, kita yang bayang-bayang ini, wujud kita lebih membutuhkan pada Allah, tidak mungkin sebagai dalil wujudnya Allah. Wujud kita tidak mungkin menjadi wujudnya Allah. Wujudnya Allah dengan Allah itu sendiri. Itu sudah akidah atau irfannya sudah agak tinggi, ya, menetapkan dan membuktikan wujud Allah Subhanahu wa taala. Bal mata ghaba hatta yahtaju ila dalilin yadullu alaihi. Bahkan kapan dia gaib? Kapan Allah itu gaib? Sehingga dia membutuhkan kepada dalil, kepada petunjuk yang menunjukkannya. Enggak pernah gaib. Ya. Maka kita, karena mata kita buta, hati kita buta, kita merasakan senantiasa Allah itu gaib, tidak hadir di diri kita. Kalau hadir di diri kita, tidak ada apa-apa, yang ada hanyalah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, ketabahan, kesabaran. Itu bukti bahwa wujud Allah hadir di dalam diri kita. Ya. Wa mata
yu'addu hatta wa mata ba'uda hatta takuna al-atharu hiya allati tusilu ilaihi. Dan kapan Allah itu jauh sehingga asarnya, bukti-buktinya, ciptaan-ciptanya itu dapat menyampaikan kepadanya. Allah enggak pernah jauh. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Urat nadi kita ini sangat dekat, jadi sangat sensitif. Tapi Allah lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita. Bahkan kedekatan Allah nggak bisa dilukiskan dengan apa-apa. Ya, karena kita ini ya masih lemahnya iman kita, dikit ilmu kita, kita merasa jauh. Sehingga kita dengan mudah melaksanakan maksiat kepada Allah. Itu mukadimah sedikit saja berapa baris. Kenapa panjang mukadimahnya? Amma ba'du, setelah itu fayaqulu khadimu ulumuddin, berkata khadam atau khadim pembantu ilmu-ilmu agama, warasyidu asrari kitabillahil mubin, dan yang senantiasa mengintai, mencari-cari rahasia-rahasia kitab Allah yang nyata, wal faqiru ilallahi fi kulli mawqifin wa mawtinin, dan yang fakir kepada Allah setiap kesempatan, setiap sikap dan setiap tempat, Muhammad bin Murtadha yang dikenal dengan Muhsin, hasyadallahu ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyhad wasolihin. Semoga Allah mengumpulkannya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Kata beliau, hada ya ikhwani, kitab ini wahai saudara-saudaraku, ma sa'altumuni min tafsiril qur'ani, sebagaimana yang kalian minta, kalian mohon berupa tafsir Al-Qur'an Al-Karim, mimma wasala ilaina min a'immatinal ma'sumin minal bayan, yang sampai kepada kami berupa penjelasan-penjelasan dari para ma'sumin. Jadi beliau menulis tafsir ini dengan tafsir riwayat dari para ma'sumin yang jarang ditulis oleh para ulama. Ataitukum bihi ma'aqillatil bidha'ah, aku tulis dan aku berikan pada kalian dengan sedikitnya modal yang aku miliki ini. Wa qusuri yadi min hadhihi suna'ah, dan lemahnya tanganku, pendeknya tanganku untuk menjalankan ilmu yang tinggi ini. Ala qadri maqdurin fa indal ma'mura ma'dzurun, sesuai kemampuan, karena yang diperintahkan itu ma'dzur, dapat dimaafkan. Wal maisuru la yutraku bil ma'sur, dan sesuatu yang mudah jangan ditinggalkan karena adanya kesulitan. Itu sedikit mukadimah dari beliau. Langsung saja kita membuka pada tafsir al-isti'adah ya. Di sini halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirul isti'adzati, tafsir tentang isti'adah. Apa itu isti'adah atau ta'awudz? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi tafsiril imami alaihi salam an amiril mu'minin alaihi salam, dari tafsir imam, yaitu Imam Hasan Askari, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau berkata, a'udzu amtani'u, a'udzu aku berlindung, yakni amtani'u aku mencegah, yaitu makna a'udzu amtani'u, billahi sami'i, dengan bantuan Allah as-sami' yang maha mendengar. Maha mendengar limaqalil akhyari wal asyrari, Allah yang maha mendengar ucapan-ucapan orang-orang yang baik, juga ucapan-ucapan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat. Semua Allah ketahui, semua Allah dengar. Walikullil masmu'ati minal a'lani wal asrari, bahkan juga Allah mendengar segala sesuatu apa saja yang bisa didengar, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Al-alimi, yang maha mengetahui bi af'alil abrari wal fujjari, semua perbuatan orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat dosa. Wa bi kulli syai'in mimma kan wa ma yakun wa mimma la yakun allau kan kaifa yakun. Bahkan Allah mengetahui segala sesuatu
dari apa saja yang telah terjadi, yang telah tercipta, maupun yang belum terjadi, maupun kemungkinan yang akan terjadi dan belum terjadi. Berlindung dari apa? Minasyaitani, dari setan. Jadi setan itu dari syaitana, sin besar ya. Apa setan itu? Al-ba'idi min kulli khairin. Disebut setan karena dia jauh dari segala kebaikan. Ini julukan ya, julukan jin yang jahat, yang ahli maksiat disebut setan. Karena itu setan ada dua macam, ada syaitanul ins, ada syaitanul jin. Ada setan jin, ada setan manusia. Jadi manusia pun ketika tidak pernah melaksanakan kebaikan, jauh dari kebaikan, disebut setan juga. Setan berupa manusia. Bahkan gangguan setan manusia lebih berat, jauh lebih berat gangguan dan bisikan setan manusia dibanding setan jin. Ya, walaupun setan jin nggak kelihatan, karena setan manusia ya bisa mendekati, bisa berwujud, bisa membawa makanan, bawa minuman, bawa uang, macam-macam godaan. Lebih berat daripada setan jin yang menggodanya hanya berupa bisikan. Ya. Tidak pernah ada setan yang jin itu menggoda manusia, merayu manusia bawa uang setumpuk, bawa emas, bawa mobil, bawa motor misalnya, bawa rumah gedung, bawa apa saja, nggak pernah. Tapi kalau setan manusia ada nggak? Bawa uang setumpuk udah lemes ya. Ulama biasanya kuat dengan godaan setan jin, nggak kelihatan, bisikan aja, bertahan tabah. Tapi kalau setannya manusia, bawa mobil Mercy, bawa wanita cantik, bawa gedung, sediakan gedung, bawa uang setumpuk, ya lemas juga ulama itu. Banyak terjadi. Setan manusia lebih berat daripada setan jin. Nabi Yusuf digoda oleh setan manusia, berat ya, sangat berat. Ar-rajim yang dirajam, al-marjum artinya yang dirajam, yang dilempar, yang ditimpuki. Dirajam bil la'ni dengan laknat, al-matrudi yang diusir, min buqa'il khairi daripada daerah kebaikan. Kalau sudah setan dia terusir daripada kebaikan. Na'udzubillahi min zalik. Terkadang seseorang itu sifat setannya kadang-kadang sifat malaikat juga datang. Mungkin seperti kita, kadang seperti setan, kadang bersifat malaikat gitu. Tapi yang berbahaya kalau sifat setannya terus menerus, itu calon ahli neraka jahanam. Namanya sudah terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dari seluruh kebaikan. Wa fil ma'ani 'ani Zaki alaihi salam, di dalam kitab Al-Ma'ani Ma'anil Akhbar dari Imam Az-Zaki alaihi salam, makna ar-rajim adalah, kan kita membaca a'udzubillahi minasyaitani ar-rajim. Apa makna ar-rajim? Makna ar-rajim ialah annahu marjumun bil la'ni, bahwa dia itu marjum. Marjum itu dirajam. Dirajam dilempari batu yang sangat banyak begitu. Seperti kalau orang yang berzina, kalau dia itu zina muhsan, yang sudah menikah, misal laki-laki sudah punya istri berzina, atau wanita sudah punya suami berzina, tertangkap ada saksi, maka hukumannya dirajam, dipendam dalam tanah segini, dilempari oleh masyarakat sampai kapan? Sampai mati. Itu rajam bagi pezina muhsan namanya. Kalau masih bujangan, belum beristri, belum bersuami, maka tidak dirajam, tapi dicambuk ya 100 kali. Setan marjum bil la'ni, dirajam, dilempar dengan laknat-laknat. Matrudun minal khairi, diusir dari kebaikan setan itu. La yadhkurhu mu'minun illa la'nahu, tidak menyebutnya setiap mukmin melainkan melaknatnya. Setiap mukmin pasti melaknat setan. Ya, setiap mukmin. Lalu bagaimana kalau mukminnya itu setan juga? Melaknat dirinya. Hati-hati ya. Kita melaknat setan kembali pada diri kita. Kenapa? Karena diri kita menjadi setan, enggak sadar, memiliki sifat-sifat setan.
wa anna fi ilmillahi sabiq idza kharajal qa'imu alai ajlal faraja syarif la yabqa mu'minun fi zamani illa rajamahu bil hijarah. Dan di dalam ilmunya Allah yang terdahulu, idza kharajal qa'imu, apabila telah keluar al-qa'im. Siapa al-qa'im? Imam zaman. Jika telah keluar, telah muncul, telah datang al-qa'im imam zaman ajalal faraja syarif, la yabqa mu'minun, tidak tersisa seorang mukmin pun fi zamanihi, pada zaman itu, pada masa itu. Pada masa kapan? Masa munculnya datang imam zaman. Illa rajamahum, melainkan orang mukmin itu merajam setan. Dengan apa? Bil hijarah, dengan batu. Ini saya berpikir makna hadis ini apa ya? Saya pikir, jadi hadis ini terleknya secara harfiah, nanti ketika imam zaman datang, muncul, hadir, setiap mukmin pada masa itu akan melempari setan dengan batu. Nah kan setan nggak kelihatan, kok dilempari dengan batu? Ini bagaimana artinya? Saya pikir barangkali pertama, apakah setiap mukmin merajam setan? Tentu tidak. Karena mukmin yang bersifat syaitan juga ada kan? Namanya mukmin, beriman pada Allah pada hari akhir, tapi memiliki sifat-sifat setan. Mukmin seperti ini tentu tidak sampai merajam setan, merajam dirinya berarti enggak semua mukmin. Itu mukmin yang telah mencapai derajat tertentu. Karena mukmin itu juga bertingkat-tingkat derajatnya, tergantung ilmunya dan keimanannya serta ketakwaannya. Jadi tidak setiap mukmin merajam setan, yang saya pahami. Di sini dirajam dengan bil hijarah, dengan batu. Barangkali di masa imam zaman nanti, wallahu alam, saya nggak paham. Barangkali di masa itu banyak orang yang beriman yang melihat setan langsung dan bisa dilempar dengan batu. Ya, kalau mau ditakwil, berarti setiap mukmin merajam dengan laknat, dengan ucapan, dengan perlindungan. Itu kan sudah ada di atas, minasyaitonir rajim. Berarti nggak mungkin maknanya seperti yang di atas ditakwil begitu. Tapi yang lebih tepat adalah makna harfiah, makna lahiriah. Itu lebih tepat, bahwa nanti pada masa zaman banyak orang yang beriman melihat setan langsung, kemudian merajam setan itu dengan batu-batu. Sebab pada masa itu ya, kejayaan Islam, kejayaan kaum muslimin, kejayaan orang yang beriman, kejayaan orang yang berwilayah, dan setan gerak-geriknya, godaannya semakin dipersempit. Dan semakin tinggi derajat iman seseorang, akan nampak setan di hadapannya, akan melihat. Sekarang melihat setan siapa? Ya hanya para ma'asumin, para nabi, mungkin para Eropa juga melihat. Ya mereka enggak memberikan kabar pada kita. Bisa jadi nanti pada masa imam zaman muncul, di mana kejayaan sudah merata dan hukum Islam berlaku di seluruh dunia, keadilan merata, tidak ada kemiskinan, tidak ada kezaliman, bisa jadi sangat mungkin setan itu bisa dilihat oleh orang yang beriman sehingga dirajam dengan batu. Itu mungkin makna hadis seperti itu. Karena ada ungkapan berikutnya, kama kana qabla dzalika marjuman billa'ni. Seperti sebagaimana setan-setan itu sebelum itu dirajam dengan laknat. Jadi setan ada dua laknat, ada dua rajam, dirajam dengan laknat oleh kita pada masa sekarang, pada masa zaman nanti dilaknat dengan batu, dirajam. Seperti orang yang melaksanakan jumroh, pergi haji, kan di Mina ada jumroh ula, wusta, jumroh akhir atau al-aqabah, itu melempar ya satu tempat atau satu tonggak yang sekarang menjadi besar sekali, berbesar, dengan batu-batu. Itu makna tersendiri, itu simbol saja. Wa fi tafsir Imam alaihissalam, dan di dalam kitab tafsir Imam Hasan Askari alaihissalam, wal isti'adzatu hiya, isti'adzah artinya ma qadara amrullahi biha ibadahu 'inda qiraatihim al-Qur'ana, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan oleh perintah Allah dengan isti'adzah itu
kepada hamba-hambanya ketika membaca Al-Quran Al-Karim. Artinya isti'adzah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu bacaan yang ditetapkan kepada orang yang membaca Al-Quran. Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindung dirilah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Yaitu bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Karena dia itu setan tidak memiliki sultan, ya, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kemampuan kekuasaan untuk orang-orang atau atas orang-orang yang beriman. Orang yang betul-betul beriman, setan tidak mampu untuk menggodanya kalau imannya hakiki. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, juga pada orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Dua hal di sini. Orang yang beriman, yang imannya hakiki, imannya mendalam, dan senantiasa bertawakal pada Allah, tidak mungkin bisa diganggu oleh setan. Karena ungkapan a'udzubillahnya senantiasa bergema di dalam hatinya, bukan di lisan saja. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Karena penguasaan setan itu hanya bisa berlaku, bisa terjadi kepada orang-orang yang berwilayah kepada setan, yaitu orang-orang yang musyrik. Jadi wilayah ada dua, ada wilayah ilahiyah, ada wilayah syaitaniyah. Wilayah ilahiyah kepanjangannya adalah wilayah para nabi, wilayah Rasulullah. Terus berlanjut pada wilayah para ma'sumin dan para maroji, ya, itu wilayah ilahiyah. Wilayah syaitaniyah kepanjangannya siapa? Itu orang yang musyrik, orang kafir, munafik, dan orang yang zalim. Jadi wilayah ada dua, ada wilayah syaitaniyah, ada wilayah ilahiyah. Dan kita alhamdulillah mengikuti wilayah ilahiyah. Jadi kita pegang teguh sampai akhir hayat kita. Jangan sampai kita pisah daripada wilayah ini sehingga berpegang pada wilayah syaitaniyah. Na'udzubillahi min dzalik. Aku berkata, kata mu'alif, ya, Alama Faid Kasyani, al-isti'adzatu tathhirul lisani. Isti'adzah itu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata beliau, tathhirul lisani, dapat membersihkan lisan, membersihkan lidah, membersihkan mulut, amma jara alaihi min ghairi dzikrillahi, dari segala sesuatu yang berupa kotoran selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lisan kita ini berbicara, ngomong, ya, kalau selain zikir pada Allah berarti kotor lisan kita. Sekarang lisan kita lebih banyak kotorannya apa lebih banyak kebersihannya? Banyak kotorannya. Apa pembersihnya? Al-isti'adzah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi bukan sekedar bacaan, dengan pemahaman, dengan keimanan dan konsekuensi zikir. Ini yang berat, yaitu zikir lisani, zikir qalbi, zikir amali. Isti'adzah begitu, ada isti'adzah lisani, lisan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isti'adzah qalbi, hati kita meyakini dengan pengetahuan, dengan keimanan, ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, isti'adzah amali, dalam perbuatan. Itu kita berlindung pada Allah, kita mengamalkan semua hukum-hukum Allah, meninggalkan semua larangannya. Namanya isti'adzah lisani, isti'adzah qalbi, isti'adzah amali. Ini baru namanya zikir, sepertinya akan membersihkan lisan kita dari kotoran yang biasa kita kerjakan selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita baca a'udzu? Supaya lisan kita bersih dari kotoran yang biasa kita kotori. Untuk apa kalau sudah bersih? Liyasta'idda lidzikrillah, agar siap-siap untuk zikir kepada Allah. Begitu. Ini berat ini. Jadi adabnya itu sebelum kita zikir kepada Allah, zikir apa saja? Mau doa tawasul, doa kumel, doa nudba, istighfar, salat, ya, ratib hadat, baca tahlil, tahmid, baca Al-Quran, zikir apa saja. Sebelum itu, sebelum zikir, karena kita zikir dengan lisan, maka kita bersihkan dulu lisan kita dengan hati, dengan lisan, dengan amal.
Nah, kalau sudah bersih baru kita berzikir, baru baca Al-Qur'an. Lidzikrillahi wattilawati, untuk zikir kepada Allah. Jadi untuk zikir kepada Allah kita bersihkan dulu lisan kita. Kalau masih kotor, lagi kita nggak paham, udah zikirnya lisan kita saja, pikiran kemana-mana. Na'udzubillah, jangan sampai lisan kita baca zikir, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati kemana-mana. Bahkan kalau hati mikir maksiat, lisannya baca la ilaha illallah, namanya su'ul adab kepada Allah. Karena Allah yang Allah nilai adalah hati kita, bukan lisan kita. Ya. Innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ala lisan la fil fuadi dalila. Ucapan itu sebagai dalil penunjuk adanya hati. Ya. Kalau hati kita bersih, ucapannya bisa bersih. Kalau hati kotor, seringkali ucapannya kotor. Nah, sering terjadi juga antara hati dengan lisan tidak sinkron, tidak sejalan. Lisannya baca doa, baca zikir, sholat, sembahyang, macam-macam, tapi hatinya kemana-mana. Bahkan na'udzubillah, ada juga orang yang lisannya berzikir, hatinya niat jahat, niat zalim. Na'udzubillah min dzalik. Yang begini zikirnya tidak ada artinya. Jadi kita membersihkan lisan kita dari kotoran dengan isti'adzah. Isti'adzah untuk zikir dan membaca Al-Quran. Wa tanzifi lil qalbi, juga untuk membersihkan hati. Hati kita penuh dengan kotoran, ada hasud, ada dengki, ada takabur, ada ujub, wah macam-macam. Hati kita, ruh kita penuh dengan kotoran. Nah, ini kita bersihkan. Min talawusil waswasa, dari waswasa, kotoran waswasa, kotoran keraguan, kotoran bisikan setan. Liyatahayya lil huduri ladal madhkuri wajidul halawah, agar ketika sudah dibersihkan hatinya, lisannya, semuanya itu bisa hadir hatinya, bisa khusyuk di sisi madzkur, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan halawatul zikir, halawatul iman, sehingga dapat menikmati manisnya salat, indahnya salat, indahnya berzikir, indahnya membaca tawasul, indahnya baca doa komel, indahnya baca Al-Quran, indah jadi semuanya. Kenapa? Karena lisannya sudah bersih, hatinya bersih, amalnya pun baik. Ya, itu tafsir isti'adzah. Ya. Kemudian kalau kita membaca di kitab Majmu'ul Bayan tentang terkait masalah isti'adzah ini, kitab Majmu'ul Bayan itu ada 10 jilid. Pengarangnya namanya Allama At-Tabarsi. Ini pengarangnya tinggal di Mashhad. Kuburannya ada di Mashhad, di gedung sendiri terpisah di luar Imam Ridho. Bagus, jadi abadikan sana. Kalau untuk ke Mashhad pasti ziarah ke Allama At-Tabarsi, penulis tafsir Majmu'ul Bayan 10 jilid ini. Tafsir ini 10 jilid dia tulis itu setelah dia meninggal dunia. Hidup lagi. Dia meninggal, ceritanya dia dimandikan, kemudian dikafani, disolati, dikuburkan. Dikuburkan, ditinggal. Kuburan di Iran itu bukan kayak lahat di Indonesia, bukan. Jadi dia tengah-tengah begitu, dan lahatnya tengah-tengah, bukan di pinggiran, tengah-tengah gitu. Iya. Kemudian dimasukkan ke lahat, ya. Di atasnya ada rongga gitu. Ada apa namanya? Ada ruang. Di atas baru beton. Beton baru tanah. Di tanah nggak ke dalam, tanah nggak kena jenazah. Tanah hanya di atas beton. Beton bawahnya rongga, baru jenazah begitu. Iran gitu kuburannya. Nah, dia hidup lagi, hidup, ya, dia bangun, dia mau angkat beton nggak kuat, berat. Ada rongga, dia bisa napas, tapi ya susah. Dia bernazar, ya Allah, kalau saya bisa keluar, saya bernazar, saya akan menulis kitab tafsir yang bermanfaat. Itu nazar beliau. Hanya ada pencuri kain kafan waktu itu. Karena kuburan dia gampang digali, nggak perlu cangkul, nggak perlu ini. Kan tanahnya tanah lain dengan tanah di sini. Hanya diangkat oleh pencuri kain kafan itu, dia mau ngambil kain kafan, ditarik tangannya oleh Allama At-Tabarsi. Dia merasa kaget dan takut. Kata beliau, jangan takut. Aku hidup lagi, selamatkan aku. Nanti akan berikan upah. Nya dibawa ke rumahnya, ya, semua orang menyaksikan. Singkat kata, ini pencuri kain kafan dia juga taubat. Nah, setelah itu beliau menulis kitab tafsir 10 jilid, namanya Majmu'ul Bayan, beberapa abad yang lampau. Ya.
Terus setelah beliau mati 3 hari. Nah, kitab tafsir itu menjadi rujukan ulama ahli sunnah dan syiah. Bahkan Allamah Tabatabai, penulis tafsir Al-Mizan, banyak mengambil dari tafsir Majmu'ul Bayan. Saya punya 10 jilid. Luar biasa. Itu singkat ceritanya. Nah, kata beliau, ittafaqu ala talaffudhi bitta'awudi qabla tasmiyati. Para ulama, seluruh ulama bersepakat untuk mengucapkan dan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu atau ta'awudz atau isti'adzah sebelum membaca bismillah. Jadi letaknya a'udzu dulu baru bismillah. Jangan bismillah dulu, salah. A'udzu dulu. Ya. Kalau sholat misalnya rakaat pertama awal baca bismillah itu baru a'udzu, ya salah, batal. Baca a'udzu dulu baru bismillah di rakaat pertama. Jadi letak a'udzubillah itu pertama, setelah itu baru bismillah. Itu kesepakatan seluruh ulama. Fayaqulu Ibnu Katsir berkata, ini muridnya Ibnu Taimiyah ya, dari ulama Wahabi. Wa Asim wa Abu Amr, juga Asim dan Abu Amr para mufassir berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu lafaz a'udzu. Wa Nafi wa Ibnu Amir wal Kasai, nakan Nafi, Ibnu Amir dan Al-Kasai berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwa samiul alim. Ya, ada beda sedikit. Hamzah berkata, nasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai nun bukan a. Jadi nahnu nasta'idzu, bukan a'udzu ya. Bukan na'udzu bika, tapi nasta'idzu, ini pendapat Hamzah. Wa Abu Hatim dia berkata a'udzu billahi samiul alim minasyaitonir rajim. Jadi paling ketiga ada 3 atau 4 macam a'udzubillah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha huwas samiul alim. Yang ketiga nasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Yang keempat a'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. 4 macam. Pilih yang mana kita? Terserah. Pakai 4-4-nya enggak apa-apa juga. Atau gantian, enggak apa-apa, dihafal semuanya. Boleh-boleh saja. 4 macam isti'adzah. Ini ilmu baru ya. Nah, ilmu baru. Nah, kalau Allamah Fathul Qasyani yang kita baca itu, dia menulis yang terakhir a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh-boleh saja. Yang penting jangan nambahin sendiri ya, ini dari ulama. Insyaallah sudah kita yakini kebenarannya. Dikit lagi ya. Al-ma'na, makna menurut beliau, menurut siapa? Tafsir Majmu'ul Bayan. Amarallahu bil isti'adzati minasyaitani id la yakadu yakhlu min waswasatihi al-insana. Allah menyuruh kita untuk membaca isti'adzah, berlindung diri kepada Allah dari godaan setan. Karena senantiasa setan itu tidak berhenti-berhentinya, tidak kosong-kosongnya, senantiasa memberikan waswasah, mengganggu kita, mengganggu manusia al-insan. Faqala fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, jika engkau hendak membaca Al-Qur'an maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebagai ucapan perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na a'udzu alja'u ila Allah min syarri syaitani. Makna a'udzu ialah aku berlindung diri, aku bersandar kepada Allah dari keburukan setan. Ai al-ba'idi minal khairi, yaitu yang jauh daripada kebaikan. Al-mufariqi akhlaquhu akhlaqa jami' jinsihi, di mana akhlaknya jauh daripada akhlak-akhlak yang sejenisnya. Wakil ada yang berkata al-muba'idu min rahmatillahi, atau al-muba'adu min rahmatillahi, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-rajim ay al-matrud minas sama'i al-marmi bisyuhbis saqibah. Dan rajim itu yaitu yang dikutuk, tadi sudah kita jelaskan, yang dilempari dari langit dengan meteor dari langit. Itu nanti ada di surat surat Al-Mulk ya, tentang bagaimana setan dirajam. Juga ada surat Al-Jin juga di sana. Ada di surat Al-Waqiah ada dijelaskan. Waqila al-marjum bil la'nah, juga dikatakan dirajam dengan laknat. Innallaha huwas samiul alim, Allah maha mendengar
As-sami' li jamil masmu'at, yang mendengar dari segala sesuatu yang dapat didengar. Al-alim mengetahui jamil ma'lumat, dengan berbagai macam yang diketahui. Nah, di kitab tafsir Al-Mizan yang saya baca di sini tidak ada tafsir isti'adah. Beliau langsung pada Al-Fatihah. Ya. Di tafsir Amsal sangat sedikit menjelaskan tentang mana isti'adah. Ya. Nah, kemudian kita masuk pada surat Al-Fatihah. Insyaallah di pertemuan akan datang kita masuk pada surat Al-Fatihah. Di tafsir As-Sawi halaman 49 dan juga di tafsir yang lain akan kita baca insyaallah. Jadi sampai sini kita baru membahas tentang tafsir isti'adah. Insyaallah ilmu kita bertambah insyaallah, dan iman kita bertambah, juga amal kita akan bertambah pula, dan taqarrub kita, kedekatan kita pada Allah semakin bertambah insyaallah, amin ya rabbal alamin, sehingga kita semakin dekat pada para ma'sumin, pada imam zaman, dan pada kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Sekian saja saya akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan, dan mohon doa antum selalu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.